Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sebuah materi dari ruang belajar Inner Game Life Coach Academy yang dimentori oleh Coach Sony Abikim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Teman-teman yang dirahmati Allah, topik yang ingin saya sampaikan pada kali ini ialah The Art of Ignorance, sebuah seni untuk berdamai dengan apa kata orang. Teman-teman sadar nggak, kira-kira apa penderitaan terbesar manusia? Miskin? Bukan. Kaya juga berat ya, tetapi itu bukan penderitaan terbesar bagi manusia. Tidak populer? Bukan. Bisnis yang gagal? Juga bukan. Atau masalah hidup? Ternyata juga bukan. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwasanya masalah terbesar manusia itu ialah terlalu memikirkan apa yang difikirkan orang lain tentangnya. Dia terlalu fokus untuk memenuhi ekspektasi sosial, sehingga sampai melupakan kebahagiaan dirinya sendiri. Dia terlalu banyak memikirkan apa yang difikirkan orang lain ya tentang saya, padahal belum tentu orang lain itu berpikir demikian. Jadi hidupnya itu banyak cemas. Yang paling ekstrim lagi, bisa jadi itu menimbulkan perasaan rendah diri, bahkan sampai frustasi. Orang-orang seperti ini psikologisnya yang terganggu. Jadi ia direpotkan dengan pemikirannya sendiri. Dia terlalu sibuk memikirkan apa yang orang lain katakan tentang dirinya, apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya. Padahal terkadang itu tuh hanya ilusi. Tapi hal seperti itu bisa menjadi tekanan sosial yang hebat buat dia. Teman-teman yang dirahmati Allah, orang yang paling bahagia itu ialah ketika dia meletakkan pusat perhatiannya itu semua pada Allah. Dari situlah akan muncul bibit-bibit keikhlasan. Siapapun yang meletakkan pusat perhatiannya pada selain Allah, bisa dipastikan hidupnya akan capek luar biasa. Karena yang mereka harapkan itu penghargaan orang, penilaian orang. Dalam buku karyanya Coach Sony Abikim tentang mencari ikhlas, di sana ada istilah mabuk manusia. Jadi ini lebih berbahaya dari mabuk minuman keras ya. Karena yang mabuk itu bukan sekedar fisik, tetapi jiwanya, yaitu mabuk pujian manusia. Menurut seorang Habib disampaikan bahwasanya ceramah tentang tawadu itu mungkin enak diucapkan, tetapi seseorang itu gak akan pernah merasakan derajat tawadu
sampai ia merasa dihina orang, direndahkan orang. Ujian dalam bentuk pujian itu lebih berat daripada hinaan, karena pujian itu nikmat banget ya. Jadi sampai-sampai dia melupakan bahwa ia banyak dosa. Akhirnya dia sibuk memperindah topengnya di hadapan manusia, dan dia melupakan hakikat dirinya di hadapan Allah. Dan itu yang membuatnya dia adiktif. Setiap hari yang difikirkannya itu adalah bagaimana cara membuat orang lain terkesan. Dia lupa bagaimana cara membuat Allah terkesan. Makanya kata ulama, di antara tanda ikhlas itu ialah tidak tertarik dengan pujian manusia. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mencari ridho Allah di saat manusia tidak suka, maka Allah akan ridho padanya. Dan pada akhirnya Allah juga akan membuat manusia ikut ridho padanya. Tetapi barang siapa yang menjadikan ridho manusia menjadi tujuannya, sehingga karena itu menjadikan Allah murka, maka Allah akan murka padanya, dan akhirnya manusia pun ikut murka. Jadi teman-teman, energi kita itu akan habis jika kita fokus pada ekspektasi orang, pada prasangka orang. Jangan terjebak pada pendapat orang yang seringkali subjektif. Ada kalanya kita berbuat salah, itu wajar, itu proses kehidupan, itu bisa diterima kok. Yang penting kita belajar dan memperbaiki diri. Artinya perlu kita sortir, tidak semua masalah harus dibawa menjadi beban pikiran. Pernahkah kita merasa tidak sehebat orang lain? Coba bercermin. Pandang wajah Anda, itulah orang yang sudah banyak melewati banyak proses, yang berbeda perjuangan, luka, bahkan medan pun berbeda. Medannya kita masing-masing. Ada yang terjal, ada yang lurus, ada yang datar. Itu kita nggak harus merasa gagal karena proses hidup kita nggak sama dengan mereka. Allah itu melihat prosesnya, bukan pada bagaimana hasilnya. Karena bukankah hasil itu adalah mutlak ketentuan Allah? Jadi prinsipnya ialah hati-hati. Ini bisa membuat kita tidak menghargai proses kehidupan, sehingga kita meletakkan fokus kita pada orang lain, sehingga kita seperti butuh validasi orang lain. Ya, kita nggak butuh itu untuk merasa berharga. Teman-teman yang dirahmati Allah, kapanpun kamu merasa kecil, ingatlah hal ini. Kamu tidak sedang tertinggal. Kamu sedang berjalan di jalanmu sendiri. Kamu tidak harus menjadi orang lain. Kamu sudah cukup sebagaimana adanya dirimu. Yang penting terus perbaiki diri. Allah tidak menilai apa yang tampak, tetapi Allah menilai apa yang ada di hatimu. Jadi katakanlah pada dirimu,
wahai diri, aku cukup, aku berharga, aku bangga pada diriku yang terus berjuang. Selanjutnya, kebahagiaan terbesar pada diri ialah menerima diri apa adanya, sambil terus berusaha menjadi lebih baik. Bukan untuk orang lain, tapi karena Allah. Don't compare your life to others. Just don't. Tugas kita itu berkarya, bukan membuat orang lain terkesan. Just do your best. Medan juang setiap orang itu berbeda, teman-teman. Jalan hidup setiap orang juga berbeda. Kemudian kita harus ingat, berlombalah dalam amal soleh dan dengan diri sendiri, bukan dengan orang lain. Istilah fastabiqul khairat itu jangan sampai salah menempatkan. Al-khair itu sifatnya kebaikan yang bersifat pribadi, adalah kebaikan yang bersifat pribadi. Jadi bagaimana kita lebih baik dari diri kita yang kemarin, bukan kita membandingkan dengan pencapaian orang lain. Kemudian yang perlu diingat bahwasanya hidup itu bukan tentang menang ataupun kalah. Memiliki jiwa yang kompetitif itu positif, teman-teman. Tetapi hidup itu bukan perlombaan. Hidup itu ialah perjalanan. Kita tidak perlu iri dengan pencapaian orang lain. Karena memang banyak hal yang terjadi di luar kendali kita. Dan adalah hal-hal yang berada di luar kendali kita itu tidaklah dihisap, teman-teman. Ada materi tentang dikotomi kontrol, dikotomi dualisme kendali. Yang pertama, kejadian, pandangan orang, prasangka orang, sikap orang, atau bahkan omongan orang lain itu tuh di luar kendali kita. Artinya tidak dihisap. Yang akan dihisap atau dalam kendali kita hanyalah niat, pikiran, dan perbuatan kita. Itu adalah serangkaian respon yang kita munculkan atas kejadian-kejadian yang kita alami, atas perlakuan-perlakuan orang lain yang kita terima. Untuk bisa menerimanya, barangkali kita harus lebih banyak introspeksi juga. Kita harus lebih banyak bersyukur juga. Kita harus ingat, teman-teman, masih jauh lebih banyak aib yang Allah tutup dibandingkan dengan apa yang Dia katakan. Seni menata pikiran harus banyak kita latih. Yang pertama, sadari bahwa pendapat orang lain itu tidak menentukan nilai diri kita. Yang kedua, kita perlu paham, gak semua orang itu akan suka dengan kita. Berharap semua orang ridho sama kita itu gak mungkin. Itu yang harus kita sadari. Kemudian jangan cari validasi eksternal. Memulai belajar untuk menghargai diri dan merayakan setiap pencapaian-pencapaian kecil, sekecil apapun.
menurut Dr. Syafi'i Antonio, definisi sukses itu antara bismillah dan alhamdulillah. Jadi misalnya setiap ada pencapaian kecil kita ucap alhamdulillah, makasih ya Allah, bismillah lagi, alhamdulillah, bismillah lagi. Jadi setiap mau memulai perjalanan baru kita ucapkan bismillah lagi. Setelah mendapatkan pencapaian sekecil apapun kita ucapkan hamdalah. Begitu seterusnya. Rayakan setiap small win atau kemenangan-kemenangan kecil sehingga kita punya sense of progress. Kita bisa mensyukuri setiap prosesnya. Kan berarti kita tidak peduli dengan apa kata orang. Tetapi kita perlu bijak saja. Kita tidak perlu anti kritik. Jika ada kritik yang membangun, kita terima. Tetapi misalnya ada komentar gak jelas, tidak berdasar, tidak fakta, itu bisa kita abaikan. Saat kita mau tahu bagaimana kita bertumbuh, please jangan pakai baju orang lain untuk ukurannya, tapi pakailah baju sendiri, baju lama kita. Dengan begitu kita akan melihat seberapa besar pertumbuhan kita. Baik teman-teman, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Mari terus belajar untuk memenangkan inner game ini dalam diri sendiri. Untuk merubah hasil, kita perlu merubah perilaku kita sendiri. Untuk merubah perilaku kita perlu merubah perasaan kita. Dan untuk merubah perasaan kita perlu mengubah pikiran kita. Sehingga segala sesuatu yang dihasilkan dari tindakan kita adalah sesuatu yang sudah difikirkan matang-matang dan adalah yang keluar sesuatu yang positif. Ingat teman-teman, tidak ada yang bisa menyakiti hatimu sampai engkau sendiri yang mengizinkannya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.